Yaudah, ya. Aduh, gua suruh balik dulu nih. Saudara gua datang dari Jakarta. Saudara lu yang bikin sahabat gua diusir dari rumahnya, hah? Udah deh, jangan bikin keruh deh. Itu sama aja lu mancing emosi gua. Hah, ya udah sono. Nggak usah balik lagi lu. Iya, kenapa lu sih yang sewot? Udah. Udah sono, nak. Begini amat kamar si Kona. Bagusan kamar kita ya, Kak. Ayo ingat, rumah kita udah disita. Jadi jangan suka ngeledekin rumah orang deh. Ya kali si Mama nggak beli rumah lagi, Kak. Uang dari mana sih, Mak? Akhirnya Pak Rungkat menemukan sebuah pohon beringin yang menjulang luar biasa besar. Akar-akarnya bergelantungan seperti tirai tua, dan batangnya begitu lebar hingga tampak seperti peninggalan masa lampau. Dari bentuknya saja sudah terlihat bahwa pohon itu kemungkinan telah berdiri sejak zaman Belanda. Tanpa banyak ragu, Pak Rungkat dan Peot langsung membuka peralatan seadanya yang mereka bawa sebelumnya dari rumah. Beberapa potong kayu, serta alat sederhana lainnya mereka keluarkan satu persatu. Meskipun perlengkapannya minim dan kondisi mereka sama sekali tidak ideal, keduanya bekerja dengan keyakinan penuh. Mereka mulai membersihkan sebagian akar dan ranting besar, menata papan demi papan, serta menyesuaikan bentuk bangunan dengan lekuk pohon beringin tersebut. Meski hanya berdua dan sebagian prosesnya terlihat mustahil dilakukan, semangat mereka tidak sedikit pun berkurang. Setiap langkah kecil yang berhasil mereka lakukan membuat rumah pohon itu perlahan mulai berbentuk. Di tengah keheningan hutan dan teduhnya daun beringin yang lebat, keduanya merasa seperti menemukan ruang baru untuk memulai dari awal. Walaupun konstruksinya masih jauh dari selesai, keyakinan mereka justru semakin kuat bahwa suatu hari rumah pohon itu akan berdiri dengan kokoh. Cukup nyaman untuk mereka tempati, jauh dari keributan kampung dan segala kesalahpahaman yang selama ini menghantui. Bagi Pak Rungkat dan Peot, pohon beringin itu bukan hanya tempat berteduh, itu adalah harapan baru. Sebuah awal yang mereka bangun dengan tangan sendiri, seberapapun sederhananya. Sementara itu, di rumah Kona bertemu dengan dua saudaranya. Sudah lama mereka tidak bertemu hingga bercanda gurau bersamanya. Di sisi lain, dua sahabatnya, Robi dan Dot, menemukan jejak langkah kaki, dan mereka yakin bahwa itu bekas langkah Peot dan Pak Rungkat. Tanpa pikir panjang, Dot langsung mengikutinya, karena Dot tidak ingin kehilangan teman baiknya. Dot terus berlari, berusaha menemukan keberadaan Peot dan Pak Rungkat. Sementara itu, di rumah, Kona akhirnya bertemu dengan dua saudaranya. Pertemuan itu terasa hangat, penuh tawa dan gurauan kecil yang sudah lama tidak mereka rasakan bersama. Suasana rumah yang sebelumnya terasa canggung perlahan berubah menjadi lebih hidup, membuat Kona sejenak lupa dengan kekacauan yang sedang terjadi di luar sana. Namun di sisi lain, keadaan berbeda jauh bagi dua sahabatnya, Robi dan Dot, yang terus menelusuri setiap sisi. Hingga akhirnya Dot menemukan jejak langkah yang tertanam jelas di tanah. Jejak itu terlihat masih baru, dan Dot langsung mengenalinya sebagai bekas langkah Peot dan Pak Rungkat. Keyakinannya tumbuh seketika. Tanpa menunggu penjelasan apapun, Dot langsung mengikuti jejak tersebut. Rasa khawatirnya mengalahkan segalanya. Ia tidak ingin kehilangan teman baiknya begitu saja. Robi berusaha mengejar di belakang, tapi Dot sudah lebih dulu berlari menembus jalan setapak yang semakin masuk ke dalam hutan. Dengan napas terengah dan langkah yang semakin cepat, Dot terus mengejar jejak itu, berharap setiap langkah membawanya semakin dekat pada keberadaan Peot dan Pak Rungkat. Baginya, menemukan mereka adalah satu-satunya hal yang paling penting saat ini. Suasana di rumah Kona masih sangat terasa hangat. Maklum saja, saudara jauhnya baru datang setelah sekian lama tidak berjumpa. Obrolan demi obrolan mengalir begitu saja. Dari cerita masa kecil sampai kejadian-kejadian lucu yang mereka alami masing-masing. Tawa kecil sesekali pecah,
membuat rumah terasa lebih hidup dari biasanya. Untuk beberapa saat, Kona seolah terlepas dari keresahan yang sedang menunggu di luar sana. Setelah saudara Kona menempati rumah tersebut, suasana mulai terasa lebih ramai dari biasanya. Di tengah aktivitas itu, Robi terlihat beberapa kali mencuri pandang. Ia selalu berusaha bersikap santai. Namun jelas terlihat bahwa ia sangat senang bisa membantu saudara perempuan si Kona tersebut. Entah itu mengangkat barang, menyapu, menata perabot, atau sekedar menawarkan bantuan kecil. Meskipun tak banyak bicara, tindakannya menunjukkan bahwa ia ingin terlihat berguna sekaligus menjaga kesan baik di hadapan keluarga si Kona. Keadaan Pak Rungkat dan Peot setelah membangun rumah pohon itu mengalami perubahan yang cukup besar. Meski awalnya mereka terpaksa meninggalkan kampung karena kesalahpahaman, waktu yang mereka habiskan bersama di tengah hutan perlahan membuat hubungan mereka kembali menghangat. Kebersamaan saat membangun rumah pohon, menghadapi kesulitan dengan peralatan seadanya, hingga berbagi makanan yang hampir tidak layak, semua itu justru membuat mereka berdua lebih saling memahami.